Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ma'asyaral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah, patut kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang sudah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bersedia menengok sebentar ke Palestina, pasti kita akan lebih bersyukur lagi betapa kehidupan mereka sehari-hari ternista seperti itu kalau kita cermat mengamati berita di berbagai media. Untuk itulah tadi khotib mengajak mari kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Jalla Jalaluh untuk junjungan kita dan teladan kita Nabiuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib mendapat amanat dari DKM untuk menyampaikan apa tadi ya? Iya, untuk menyampaikan menjauhi gibah dan fitnah. Sebelum sampai kepada materinya, kita sama-sama review apa yang dimaksud dengan gibah dan fitnah. Gibah, fitnah ini kalau diteruskan kakaknya adalah namimah namanya. Karena biasanya orang kalau sudah asik gibah biasanya lanjut ke fitnah. Kalau fitnahnya masih lanjut biasanya ke namimah gitu. Satu paket biasanya begitu. Menurut Rasulullah SAW memberikan definisi gibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya itu. Ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu bersabda, "Atadruna mal gibah?" Kata Rasulullah kepada para sahabat, tahukah kamu apa gibah itu? Saya yakin semua yang hadir sudah tahu karena sudah sering dibahas ya. Tapi tidak salah kalau kita review agar refresh kembali. Lalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya
yang mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, "Zikruka akhaka bima yakrah." Jadi gibah itu kata Rasulullah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Jadi orang yang kita gibahi itu kalau dia dengar marah, setidak-tidaknya tidak menyukai, gitu kan ya, apa yang dibicarakannya gitu. Gibah ini bahasa Arab kata dasarnya adalah goib. Oleh karena itu menjadi persyaratan kalau orangnya ada bukan gibah namanya. Jadi membicarakan seseorang tentang aibnya, orangnya nggak ada. Nah itu baru masuk kategori gibah. Nah, apa bedanya dengan fitnah? Kalau gibah, aib yang dibicarakannya itu memang benar terjadi dan ada pada orang yang digibahi itu. Jadi omongan yang menggibah ini benar sebetulnya gitu. Tapi karena membicarakan aib dan biasanya orang gibah itu punya niat yang tidak baik. Gitu. Setidak-tidaknya ya dia merusak kehormatan orang yang digibahinya. Umumnya begitu niatannya. Innamal a'malu binniyat, niatnya sudah jahat. Pasti berdosa dan pasti haram gitu. Meskipun memang aib yang dibicarakan itu adalah benar. Nah, kalau aibnya itu ternyata tidak benar, itu namanya dusta, kebohongan, hoax. Ya. Nah, itulah fitnah. Tipis ya bedanya ya. Jadi kalau aibnya itu memang aktual, memang ada pada diri orang yang digibahi itu gibah. Tapi kalau itu tidak, berarti itu adalah fitnah. Dua-duanya haram dalam agama kita. Dosa besar yang akan diterimanya. Oleh karena itu, tadi khatib sudah membacakan dalam mukadimah salah satu ayat di surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini surat yang ke-49 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-12. Allah dalam ayat ini melarang, itu karena dilarang menjadi haram hukumnya. Dan siapa yang mengamalkannya berdosa. Kalau tidak diselesaikan di dunia ini, pasti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Nah ini judul yang tadi diminta adalah kita menjauhi gibah dan fitnah. Ya berarti kita jangan bicara soal itu, gitu kan ya, jangan bergibah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran, jauhilah kebanyakan berprasangka. Ini kalau diteruskan nanti ketemu bahwa maksudnya prasangka ini di sini prasangka buruk. Itu. Karena ayat selanjutnya inna ba'dadh-dhoni ismun. Jadi sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kalau bukan maksiat ya tidak berdosa, gitu kan ya. Husnudon. Ayat kelanjutannya adalah ini definisi gibah ya yang terlarang itu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan pula menggunjing atau bergibah satu sama lain. Tadi diawali ayat tadi dengan ijtanibu, jauhilah. Ini masuk kategori perintah.
Jadi kita tidak boleh mengerjakannya. Kalau mengerjakannya ya berdosa gitu, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Untuk bisa bebas dari pertanggungjawaban berarti hakul adaminya diberesin dulu gitu sebelum mati. Nah, ayat selanjutnya, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi gibah itu oleh Allah disamakan dengan orang yang suka memakan daging mayat orang mati. Maksudnya apa? Menjijikkan gitu kan ya. Bukannya dihormati gitu kan ya, karena itu saudara sesama muslim gitu kan ya, keluarga atau kerabat malah dimakan gitu ya. Bangkai pula gitu kan, karena udah jadi bangkai kan begitu. Jadi maksudnya orang yang bergibah itu menjijikkan di sisi Allah. Untuk itu maka kita harus jauhi gibah dan fitnah. Nah tadi kalau fitnah, poin pentingnya adalah dusta. Aib yang dibicarakannya itu tidak benar. Gitu. Nah itu fitnah jadinya. Nah fitnah ini di dalam Al-Baqarah ayat 191 Allah berfirman di sana, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu jauh lebih kejam dari pembunuhan. Karena biasanya membunuh bisa saja hanya satu orang. Tapi kalau fitnah, saya bisa bicara fitnah di sini gitu kan, di hadapan banyak orang. Dampaknya kan luar biasa. Gitu. Sehingga yang terjadinya tawuran anak-anak muda itu awalnya gibah, naik ke fitnah, terus naik lagi ada yang mengadu domba namimah gitu kan ya. Jadilah tawuran. Kadang tidak hanya anak muda, itu bukan anak sekolahan aja, orang tuanya ikutan juga. Nah itu bahayanya fitnah itu. Kurang lebih gambarannya gibah, fitnah itu demikian. Pertanyaannya, betulkah semua gibah itu haram, terlarang? Ternyata para ulama mengatakan tidak semua gibah itu haram. Ada yang diperbolehkan gibah itu. Tapi tolong ini jangan difahami secara umum ya. Kalau khotib mengatakan bahwa ada gibah yang dibolehkan. Perhatikan dalilnya. Perhatikan maksudnya. Jadi kalau seorang wartawan yang memang kerjanya mencari informasi untuk diberitahukan kepada khalayak ramai, kalau temuannya berita buruk tentang seseorang misalkan gitu, dia ini profesional, punya aturan gitu ya, ada pedoman dan aturan kerjanya di perusahaannya oleh pemerintah dan itu dibenarkan secara legal begitu. Kalau dia memberitakan, misal Anthony Salim itu menggelapkan pajak, misal biar gampang. Anthony Salim itu yang konglomerat itu membayar pajak tahun ini hanya 1 miliar misal. Dari kebun sawitnya, misal luas kebun sawitnya adalah 2.000 hektar. Oleh wartawan tadi diendus, ini tidak wajar, suspicious transaction, gitu ya. Karena ada yang memiliki kebun sawit seluas hanya 1.000 hektar, membayar jumlah yang sama
Kan suspicious jadinya, mencurigakan begitu. Wah, ini pekerjaannya wartawan yang kayak begini gitu. Kalau dia terus menelusuri gitu kan perihal ini, lalu dia temukan memang kesalahannya Anthony Salim tadi gitu, dia beritakan di medianya, bukan gibah gitu. Dia bisa menunjukkan bukti valid gitu kan ya, bahwa memang ada penyimpangan pembayaran pajak. Kalau itu terus berlanjut, negara dirugikan, APBN mestinya naik, jadi nggak naik. Kita harusnya menerima subsidi dari APBN pemerintah, juga tidak menerima. Segala macam hal yang kita beli jadi mahal. Itu kan merugikan. Tapi karena pekerjaan wartawan ini, dengan profesi yang benar gitu kan ya, dia beritakan, tujuannya adalah yang berwenang supaya turun tangan. Walaupun sebetulnya dia sudah bocorkan ke KPK, ke kejaksaan gitu, tidak ada action yang berwenang gitu kan ya, sehingga terpaksa dia harus di blow up ya beritanya supaya yang berwenang jadi malu untuk tidak bertindak. Nah, hal yang seperti ini bukan gibah namanya, atau gibah yang dibolehkan. Karena ada niat yang maslahat supaya diteliti tuh. Mengapa gitu kan ya, luasan kebun yang berbeda lebih luas malah bayar pajaknya lebih kecil gitu, atau sama jumlahnya. Kira-kira begitu. Nah, bedanya gibah yang haram dan gibah yang boleh. Gitu. Jadi kalau kita melaporkan orang yang melakukan kerusakan masjid ini ke polisi, bukan gibah, gitu ya. Bukan kita mau menjaga aib orang tersebut, gitu. Tapi kita menjaga kemaslahatan masjid kita agar dia tidak terus-menerus melakukan kerusakan, lapor kepada polisi. Dan kalau dipanggil jadi saksi, kita ceritakan apa adanya aibnya itu bukan gibah yang haram, gitu. Itu boleh. Nah itu. Jadi simpelnya adalah gibah ada yang haram dan ada yang tidak haram. Gampang ditangkapnya insyaallah gitu kan ya. Kalau kita tadi gitu kan, intinya kalau dia menyebarkan berita tanpa bukti, itu fitnah itu berarti sholatnya nggak sah itu. Di sini ada ayat inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Mungkarnya tetap berjalan gitu. Padahal sholat itu inna sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu pidana, gitu kan ya? Jadi kalau kita membiarkan tindak pidana, ya berarti sholat kita nggak beres gitu. Kurang lebih begitu. Jadi jangan biarkan kerusakan di lapangan manapun. Nasihati orang itu agar taubat gitu. Kalau tidak, berarti kita membiarkan kemungkaran. Itu pemahaman gibah dan fitnah. Sekarang bagaimana menjauhi gibah dan fitnah? Kata para ulama yang paling utama adalah ingatlah pesan ayat-ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah itu Maha tahu atas segala sesuatu. Bahkan ada ayat yang menegaskan innallaha alimun bidatis sudur. Jadi Allah itu tidak hanya tahu perbuatan zahir kita, yang ada dalam hati kita pun Allah tahu. Baru niat Allah sudah tahu. Kalau dilakukan dan itu amal soleh berpahala, kalau kejahatan dosa. Kalau belum dilakukan, walaupun itu kejahatan, belum dicatat. Gitu. Begitu dilakukan, baru masuk catatan rekening dosa kita. Gitu. Jadi yang utama adalah
senantiasa kita ingat kepada Allah, bahwasanya Allah maha melihat, maha mendengar, maha tahu segala sesuatu. Penting. Saya nomor ayatnya agak lupa, tapi sudah di penghujung surat Al-Hasyr. Ketika Allah menceritakan bahwa ada orang yang mengaku beriman, kemudian dikoreksi oleh Rasulullah, kamu belum beriman, kamu baru taslim. Nah, kemudian ayat-ayat berikutnya itu nanti muncul. Karena saling debat gitu ya. Kata Rasulullah, katakan sama mereka, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha tahu. Jadi percuma ngomong ngotot-ngotot sama Rasulullah, Rasulullah dibisikin sama yang maha tahu gitu kan. Nah, itu ada Arab Badui gitu kan ya, mengaku saya sudah beriman. Tujuan dia datang dan mengaku beriman ingin mendapatkan ghanimah gitu. Jadi namanya Rasul gitu, jadi bocorin gitu kan langkah dia menuju ke Rasulullah mengatakan begitu, tujuannya apa. Nah, itu ada di dalam surat Al-Hasyr. Innallaha bikulli syai'in alim. Banyak, bukan hanya di situ saja. Itulah mungkin salah satu kiatnya itu. Yang kedua, kata Rasulullah untuk bisa menjauhi gibah dan fitnah itu. Ini ada sabda Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mengakui bakal terjadi yaumil akhir dan nanti kita akan disidang, dimintain pertanggungjawaban, falyakul khairan. Jadi berkatalah hal-hal yang baik saja. Gitu. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, auliyasmut, maka diem gitu, nggak usah ngomong gitu. Nah, kalau kita bisa mengamalkan ini, selamat, tidak akan sampai ke ghibah, apalagi fitnah gitu, apalagi namimah. Kurang lebih seperti itu yang khotib bisa sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang sederhana ini bisa difahami sehingga kita bisa menjauhi ghibah dan fitnah yang diprogram oleh DKM Masjid Nurul Falah ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah wala tuhzina yaumal qiyamah wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Aqimus shalah.